supaya diberikan oleh Allah keberkahan. Nah, siapa yang minta doa? Nesa, boleh? 1, 2, 3. Biasa kalau rutin kita setiap pagi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita biasa menghafal ayat-ayat pendek. Nah, dari mana udah dihafal ayat pendeknya kan? Udah. Apa? Ayo. Inna a'tainakal kautsar boleh? Dah, 1, 2, 3. Ibu absen dulu ya? Ya. Ada semua? Hadir. Alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu pada pagi hari ini ada semua. Alhamdulillah. Nah, pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang iman kepada hari akhir. Tetapi sebelumnya kita sudah belajar tentang pelajaran Asmaul Husna. Asmaul Husna ada berapa? Mantap, berarti anak-anak ibu sudah belajar di rumah. Nah, pelajaran kita sekarang yaitu tentang iman kepada hari akhir. Siapa sudah pernah mendengar iman kepada hari akhir atau siapa sudah pernah mendengar hari kiamat? Ayo, di TPA sering kan? Sering. Nah, di sini ibu mau bertanya, apa yang kamu ketahui tentang hari akhir? Hari di mana seluruh isi alam semesta akan hancur dan berakhir, berganti dengan alam akhirat. Iya, hari akhir itu di mana semua akan hancur, akan lebur, tidak ada lagi yang selamat. Mantap, tepuk tangan untuk Aisyah. Nah, lalu yang kedua, mengapa kita perlu beriman kepada hari akhir? Secara pajak, kenapa kita harus perlu beriman? Supaya? Iya, mantap. Siapa namanya? Tepuk tangan. Supaya kita masuk ke surga. Nah, yang ketiga, apa yang terjadi jika seseorang tidak percaya kepada hari akhir? Kalau seseorang itu tidak percaya akan adanya hari akhir, berarti dia tidak muslim. Ya, mantap Nesa. Berarti anak-anak ibu sudah mulai mengerti tentang pelajaran hari akhir. Nampaknya anak-anak ibu bersemangat ini. Berikan dulu kita ya, supaya semangat. Ayo, 2, 3, ya. Siapa
akhir. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana siswa memahami urutan-urutan yang dilalui di padang mahsyar. Urutan-urutannya ya. Lalu yang kedua, siswa dapat membedakan poster, mana itu kiamat kecil dan mana dia kiamat besar. Lalu yang ketiga, siswa mampu menjelaskan tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar. Nah, di sini ada 6 urutan di dalam yang kita lalui di hari akhir. Yang pertama, yaumul barzah, yaitu hari penantian amal perbuatan kita selama di dunia. Lalu yang kedua, yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yang sudah meninggal itu dibangkitkan. Lalu yang ketiga, yaumul mahsyar, hari pembuktian bukan semua umat manusia. Yang keempat, yaumul hisab, hari penghitungan. Ya, dihitung dia. Yang berpahala masuk surga, yang berdosa masuk neraka. Yang kelima, yaumul mizan, hari yang ditimbang. Lalu yang keenam, yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Nah, di sini yaumul barzah, alam barzah, alam kubur, kan semua kita udah tertimbun semua kan? Berarti disebut dengan alam barzah. Lalu kita dibangkitkan. Dibangkitkan kita dalam wujud yang berbeda-beda sesuai perbuatan kita selama di dunia. Kalau dia suka makanan yang haram, maka perutnya akan besar. Kalau dia suka berdusta, maka lidahnya akan panjang. Kalau suka mencuri, tangan panjang. Iya, mantap. Nah, itulah dia. Lalu yaumul mahsyar, hari dikumpulkan kita. Lalu yang keempat, yaumul hisab, dihitung semua amal perbuatan kita. Kalau yang baik dicatat oleh malaikat rakib. Kalau yang jahat dicatat oleh malaikat. Iya, maka itu semua akan dicatat dan akan diperhitungkan nanti di hari akhir. Lalu yang kelima, yaumul mizan, disitulah kita ditimbang. Nah, disitulah kita yang takut ini ya, sudah timbangan. Nah, kalau kita berdosa masuk neraka, kalau tidak berpahala kan masuk surga. Yang terakhir, yaumul jaza, hari pembalasan. Disitulah kita menerima pembalasan segala amal perbuatan kita selama di dunia. Walaupun sebutir pasir, pasti ada balasannya. Jadi kita harus berbuat baik. Nah, di sini ada dia tanda-tanda kiamat. Kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Kalau tanda-tanda kiamat kecil seperti munculnya pemimpin yang zalim. Apa itu zalim? Jahat, ya betul, jahat, yang suka memakan hak orang lain. Betul, jahat dia. Lalu yang kedua, banyaknya orang yang berbohong. Siapa sih yang suka berbohong? Ayo. Siapa? Enggak ada kan? Berarti anak-anak ibu, anak yang soleh dan soleh. Jangan nanti disuruh mama beli sabun, uangnya 5.000, harga sabunnya 2.000, baliknya berapa lagi? 3. Nah, kalian balikan 2.000 kayak mana? Berbohong, berarti berdosa. Harus berjujur. Kalau jujur itu disayang orang tua, disayang Allah, disayang teman, disayang semua orang. Jadi kalau orang baik, orang jujur, dapat teman, dapat pahala, dapat surga. Siapa mau dapat surga? Alhamdulillah, berarti semua mau masuk surga. Merebaknya kebodohan, betul. Apalagi zaman sekarang, anak-anak ibu jangan suka main game ya. Harus rajin belajar, pagi sekolah, siang ngaji, supaya pintar. Orang pintar itu akan diangkat oleh Allah derajatnya setinggi-tingginya, karena Allah memerintahkan, tuntunlah ilmu dari ayunan sampai ke liang kubur. Kenapa? Supaya kita menjadi golongan-golongan yang
dihidupkan semua diajari kan? Ya, alhamdulillah. Perzinahan dan riba menjadi umum di mana-mana itu merebak, baik di TV ataupun di lingkungan tempat tinggal. Orang miskin berlomba-lomba membangun bangunan yang sangat menjulang atau masjid di mana-mana, tapi sholat cuma 3 orang. Itu iya kan? Masjidnya tengok gedung melimpah, tapi sholat cuma 2, 3. Kenapa? Itulah sudah terjadi tanda-tanda hari kiamat. Kalian kalau di masjid, apa banyak orang sholat? Banyak. Terawih pertama, malam pertama, malam kedua, malam ketiga banyak, malam keempat gak sedikit lagi. Mau lebaran banyak lagi, atau sholat Idul Fitri banyak sampai muntah-muntah, ya kan? Sampai keluar. Tetapi habis itu tidak ada lagi kan? Apalagi sholat subuh. Sini subuh. Ada subuh tadi? Alhamdulillah. Tak, kalau ada sholat subuh. Banyaknya pembunuhan tanpa alasan, di mana orang tua membunuh anaknya, anak membunuh orang tua. Itu satu tanda-tanda itu. Waktu terasa berjalan semakin cepat. Coba perhatikan. Baru kita tidur, udah pagi lagi. Baru pagi, udah sore. Tidak terasa. Waktu semakin cepat. Iya kan? Lalu sekarang tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar yaitu munculnya Imam Mahdi. Itu seorang pemimpin yang adil dan keturunan dari Muhammad yang akan memimpin umat Islam. Itu udah satu tanda kiamat besar. Munculnya Dajjal. Siapa Dajjal? Itu sosok penipu besar yang membawa fitnah dan mengaku sebagai Tuhan. Dia nanti mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lalu yang keempat, turunnya Nabi Isa. Kalau di dalam Kristen ini Yesus atau Tuhan mereka. Nah, Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan. Lalu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ini 2 bangsa besar yang akan menimbulkan kerusakan di bumi. Yaitu di mana ada kehancuran, peperangan, pembunuhan. Nah, itu dia. Lalu 3 gempa di bumi yang sangat besar. Gempa akan terjadi di timur barat dan Jazirah Arab. Terjadi gempa. Sekarang udah juga terjadi gempa, tapi belum di sini. Di daerah-daerah kita, di Jawa, di Aceh, ya kan? Belum di Arab. Lalu terbitnya matahari dari barat. Sekarang kan masih dari timur kan? Nanti terbalik dari sana terbit matahari. Lalu terjadilah datangnya binatang yang sangat besar yang bisa berbicara dengan manusia. Itu kan muncul nanti itu binatang yang udah besar, tapi bisa berbicara dengan kita. Itu sudah kiamat besar atau dukhon, gelap. 40 hari 40 malam itu gelap, itu kabur, tidak ada lagi matahari. Ngeri kan? Untuk itu anak-anak ibu harus pandai ngaji, rajin sholat, jangan berdusta, sayang dan patuh kepada orang tua, hormat kepada guru. Nah, anak-anak ibu, untuk memperjelas yang diteruskan tadi sebaiknya kita menonton ya. Nah, kalian tonton ini. Dari sini nanti ada tugas ibu buat ya. Dan disebut hari pembalasan. Pada menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta. Berikut isinya dan berakhirnya kehidupan manusia. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penyedotan hukum Allah yang seadil-adilnya. Sekarang ini dapat kita temukan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177, Quran surat Al-Fatihah ayat 4, dan Quran surat Al-Mumtahanah ayat 3. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat Al-Quran dan dia perlu mengetahui.
Gimana? Gimana? Takut kan? Dan apa di situ? Apa sisaan bagi orang-orang yang berbohong? Bagaimana sisaan kepada orang-orang yang suka berdusta, fitnah, ya kan? Nah, karena itu sekarang kita membagi kelompok. Tunggu dulu, ibu bagi dulu. Gimana kalau kelompok 1 menulis urutan setelah hari akhir? Yang itu tadi Yaumul Ba'ats, Yaumul Barzah, ya kan? Lalu yang kelompok kedua menempelkan poster. Nanti bisa dilihat kalau dia posternya tentang orang meninggal, berarti itu adalah kiamat kecil, ya betul. Lalu yang ketiga yaitu mengenai tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar. Menuliskan apa aja tanda-tandanya. Misalnya kalau kiamat kecil yaitu orang meninggal, kiamat besar terbitnya matahari dari sebelah barat. Ngerti? Nah, sekarang kita bentuk kelompok. Ayo, bentuk kelompoknya. Nah, nanti kelompok 1 itu bagikan dulu KPD-nya ya. Nah, dikerjakan secara berkelompok. Nih, kelompok 1 menulis urutan. Nih, kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 2 ini. Itu 3 ya. Oke, sekarang dikerjakan ayo. Siap? Alhamdulillah. Nah, untuk pertama kali mempresentasikan yaitu kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sebagai berikut. 1. Yaumul Barzah. Tahap penggantian manusia di alam kubur setelah meninggal. Di sini malaikat Munkar dan Nakir akan menanyai perbuatan manusia sesama hidup. 2. Yaumul Ba'ats. Hari kebangkitan seluruh manusia yang meninggal. Manusia akan dibangkitkan kembali setelah malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kedua kalinya. 3. Yaumul Mahsyar. Hari berkumpulnya seluruh manusia di padang mahsyar. 4. Yaumul Hisab. Hari perhitungan amal manusia. 5. Yaumul Mizan. Hari penimbangan amal manusia ditimbang dengan seadil-adilnya tanpa ada yang dirugikan. 6. Yaumul Jaza. Hari pembalasan kehidupan setelah kiamat akan menentukan apakah manusia akan masuk surga atau neraka. Ya, bagaimana penampilannya? Bagus? Bagus. Jelas? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2 yaitu menempelkan poster tentang hari akhir. Silakan kelompok 2 untuk menampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami, yaitu 1. Yaumul Barzah. Penantian amal perbuatan, yaitu kiamat kecil. 2. Yaumul Ba'ats, yaitu dibangkitkan kiamat besar. 3. Yaumul Mahsyar, dikumpulkan, yaitu kiamat besar. 4. Yaumul Hisab, hari perhitungan amal baik dan amal buruk. 5. Yaumul Mizan, hari penimbangan. 6. Yaumul Jaza, hari pembalasan orang-orang yang berdosa yang disiksa. Jelas? Bagus? Bagus. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Silakan kelompok
munculnya pimpinan yang zalim. 2. Banyaknya kebohongan. 3. Banyaknya pembunuhan. 4. Banyaknya perjudian. 5. Merebaknya kebodohan. Tanda-tanda kiamat besar. 1. Munculnya Imam Mahdi. 2. Munculnya Dajjal. 3. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. 4. Artinya matahari dan borat. Terbitnya matahari dan borat. 5. Munculnya binatang besar. Ya. Bagaimana? Jelas? Jelas. Tanda-tanda kiamat kecil? Jelas? Jelas. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangannya. Nah, anak-anak, kita ada soal di sini ya. Ada soal pilihan ganda. Atau kita teka-teki dulu ya. Teka-teki dulu. Ini diisi, Ibu bagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di sini temukan kata yang termasuk dalam nama hari akhir. Ya? Ngerti kan? Dikasih warna ya. Kayak contoh ya. Ini kelompok 1 yang Ibu nilai kecepatannya. Kelompok 3. Kelompok 2. Nah, ini warna merah. Yang udah siap langsung tunjuk tangan ya. Siap. Udah siap? Kelompok 3 udah siap? Berdiri terus. Siap. Siap. Nah, 1, 2, 3. Berarti yang pertama kelompok 3. Ayo bacakan kelompok 3. Bacakan. Siap. 1. Mahsyar. Ya, 2. Hisab. ya, 3. Sa'ab. ya, 4. Jajah. ya, 5. Mizan. ya. Sekarang kelompok 1. Mantap, tepuk tangan dulu. Berarti nomor 1 kelompok 3. Mantap. Ya, kelompok 1. 1. Mahsyar. Ya. 2. Hisab. 3. Sa'ab. 4. Jajah. 5. Mizan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terus. Kelompok 2. 1. Mizan. 2. Sa'ab. 3. Jazah. 4. Mahsyar. 5. Hisab. Ya, itu memang 5 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Coba ditunjukkan hasilnya. Coba berdiri, tunjukkan hasilnya. Menghadap kamera. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, sekarang kita menjawab soal. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soalnya kan? Ada.
berikut. 1. Kematian. A. Kematian. B. Maksiat. C. Anak durhaka. D. Turunnya Dajjal. Yang merupakan tanda-tanda kiamat sugra, yaitu berarti jawabannya apa? Jawabannya A. Jawabannya A. Artinya kematian akan terjadi ya kiamat kecil. B. Maksiat merajalela. C. Anak durhaka kepada orang tua. Ya, itulah tanda-tanda kiamat sugra, kiamat kecil ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan kelompok 2. Hari pembalasan seluruh amal perbuatan manusia yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala disebut B. Yaumul Jaza. Yaumul Jaza. Yaumul Jaza itu adalah pencatatan semua amal kebaikan ataupun amal perbuatan. Ya, betul. Jawaban dari kelompok 2 tukar. Sekarang kelompok 3. Ya, silakan. Yaitu golongan yang tidak percaya pada Tuhan atau dewa. Mereka ilmunya tidak menganut agama. Semua makhluk akan dibangkitkan dan diadili oleh Allah. Golongan ini disebut dengan golongan yang tidak percaya dengan adanya kepercayaan itu atau Tuhan, yaitu golongan Jahiliyah. Wah, jahiliyah ada. Golongan ateis. Jawabannya adalah D. Iya, golongan ateis itu dia tidak percaya adanya Tuhan atau roh. Dia hanya percaya kepada dirinya sendiri. Siapa pun dia adalah Tuhan. Itu menurut suku ateis. Apa salah satu, Mbak? Mesti semuanya benar. Nanti kita butuh lagi belajar. Semangat anak-anak Ibu. Nah, dari pelajaran kita tadi dapat kita simpulkan hikmah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi juga menjadi dasar penting dalam membentuk karakter dan orientasi hidup seorang muslim. Keimanan ini mendorong seseorang untuk selalu berbuat kebaikan dan menghindari keburukan dengan penuh kesadaran bahwa setiap amal akan dipertanggungjawabkan walaupun hanya mencuri 1 jambu, ya kan? Atau mencuri minuman kawan tanpa permisi, harus nanti dipertanggungjawabkan di hari akhir. Apa imbalannya? Pasti dosa. Nah, anak-anak Ibu, bagaimana perasaannya setelah kita belajar hari akhir ini? Bagaimana perasaannya? Senang. Nah, berarti sudah tahu mana dia pahala, mana dosa. Sudah tahu mana dia kiamat besar dan kiamat kecil. Apa yang kalian ambil makna dari belajar tadi? Apa maknanya dari kita belajar tadi? Mengetahui tentang hari kiamat. Mantap, betul. Lagi? Apa lagi? Tadi udah dibilang mengetahui tentang hari kiamat. Apa lagi? Mengetahui tentang kiamat kecil dan kiamat besar. Ya, mantap, betul Nesa. Mengetahui tentang kiamat kecil dan kiamat besar. Nah, untuk itu alhamdulillah ya anak-anak Ibu sudah mengerti bagaimana cara mengambil dari kuliah kita ini itu tentang mengetahui pelajaran tentang hari kiamat. Untuk menutup mata pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
sudah semangat mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa belajar di rumah. Kita jumpa minggu depan. Cara belajar itu patuh dan taat terhadap guru dan orang tua. Assalamualaikum.